Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa ketik trainer Amir Faisal di Google. Atau kalau Anda ingin belajar di platform digital saya yang lain, Anda bisa juga ketik trainer Amir Faisal tapi di Facebook atau di fanpage saya. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan pelatihan kita. Kita sudah masuk pada bagian keempat dari TOT, Training of Trainer menjadi motivator. Dan bagian keempat ini kita akan belajar bagaimana membangun mimpi atau dream building. Kemudian kalau Anda ingin memiliki buku pedoman prakteknya, Anda bisa belajar di buku yang ada di sebelah kanan atas saya ini, yang berjudul Inside Out Communication. Jadi buku itu dari halaman pertama sampai terakhir isinya praktek semua. Jadi semua yang kita pelajari di sini, ya, praktek-praktek yang saya pelajari ini semua ada di sana, dan di sana lebih banyak, ya, karena waktu yang terbatas, ya, paling setiap sesi hanya 15 menit, maka yang kita praktek-praktek yang kita ajarkan di sini hanya sampel-sampel saja, ya. Jadi kalau Anda ingin tahu lengkapnya, Anda bisa pelajari di buku itu, ya. Buku itu praktek semua. Atau kalau Anda ingin mendalami lebih dalam lagi ilmu-ilmu training, ilmu-ilmu motivasi, ya, Anda bisa download di Google Books, ya. Ini di sini, ya. Jadi judulnya adalah Destined to be Leader. Ditakdirkan menjadi pemimpin. Ya, jadi Anda masuk dulu ke Google Books, kemudian ketiklah judulnya, ya, ketiklah judulnya Destined to be Leader, nanti akan keluar buku saya, dan Anda di sana bisa kemudian mendownload dan mempelajari. Buku itu cukup tebal, sekitar 350 halaman. Oke teman sekalian, sebelum kita belajar tentang membangun mimpi, ya, ini saya tunjukkan caption dulu. Nah, ini Anda tentu sangat kenal sekali dengan wajah ini. Siapa dia? Iya, dia adalah Mark Zuckerberg, ya. Jadi anak milenial terkaya di dunia, ya. Beliau ini kaya sekali karena karya spektakulernya yang hampir semua orang di dunia pasti punya akunnya, yaitu Facebook, ya, Facebook. Bahkan dia sudah mengakuisisi WhatsApp, ya. Nah, Mark mengatakan orang yang miskin bukanlah mereka yang tidak punya uang, tetapi adalah mereka yang tidak punya impian dalam hidupnya. Maka kalau Anda tidak ingin jadi orang miskin, maka milikilah mimpi dalam hidup Anda. Mungkin lebih jelasnya begini. Jadi saya berikan ilustrasi supaya Anda paham kenapa orang itu harus memiliki sebuah impian. Ya, jadi prinsipnya adalah, jadi tubuh kita ini digerakkan oleh pikiran kita. Jadi kalau sesuatu itu kita memikirkan saja tidak berani, ya, maka kemungkinan kecil kita bisa mendapatkannya. Mikir aja nggak berani, ya. Yang berani mikir saja, misalnya orang berani punya keinginan punya mobil misalnya, itu pun belum tentu dia bisa punya mobil.
Apalagi kalau orang itu tidak berani memikirkan bahwa suatu saat dirinya punya mobil, dia akan semakin tidak akan bisa memiliki. Nah, itu prinsipnya ya. Jadi sekali lagi, seseorang tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang dia memikirkan saja tidak berani. Ya, oke. Jadi ada sebuah ilustrasi begini. Ada 3 orang masuk ke sebuah showroom mobil gitu ya. Ada 3 orang. Dan orang pertama itu begitu melihat sebuah mobil yang bagus begitu ya, keluaran terbaru, kemudian orang pertama dia berjejak kagum, kemudian dalam pikirannya mengatakan, wah hebat, luar biasa mobil ini. Tapi seumur-umur aku tidak mungkin akan bisa memiliki mobil ini. Nah, ini orang pertama ya. Orang pikirannya langsung begitu melihat mobil yang begitu hebat, langsung itu yang muncul di pikirannya. Kemudian yang orang kedua beda lagi. Orang yang kedua tadi begitu melihat mobil yang sangat indah itu, langsung di pikirannya muncul, wah, kalau mobil seperti ini saya punya yang keluaran lama saja sudah bahagia. Nah, seperti itu. Ini orang yang kedua. Jadi dia tidak harus yang baru ya, yang second, yang keluaran tahun lama dia sudah bahagia bisa memiliki. Nah, benar orang yang ketiga begitu melihat mobil dengan penampilan yang bagus itu, langsung kemudian dalam pikirannya muncul, wah gimana caranya ya supaya aku bisa memiliki mobil ini. Nah, Anda tentu bisa membandingkan bahwa dari ketiga orang itu yang paling mungkin bisa memiliki mobil adalah orang yang ketiga. Karena orang itu seumur hidupnya dia akan berpikir keras bagaimana caranya bisa memiliki mobil itu. Nah, ini adalah gambaran sebuah dream ya. Nah, bagaimana sekarang cara implementasinya ya, penerapan dalam hidup Anda. Nah, ini saya berikan ada 3 langkah di sini ya. Langkah yang pertama adalah tentukan profesi idaman Anda. Ya, jadi yang Anda banget gitu ya. Jadi kalau Anda balik yang gue banget. Jadi Anda mau menggambarkan kehidupan Anda di masa mendatang tuh yang keren menurut Anda itu yang seperti apa? Nah, ada 3 pilihan nih di sini ya. Pilihan pertama, Anda merasa keren kalau Anda menjadi seorang pebisnis. Nah, ini pilihan pertama ya. Dalam pikiran Anda, saya bayangkan jadi seorang pebisnis itu keren gitu ya. Nah, itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua adalah Anda membayangkan Anda merasa keren kalau Anda menjadi seorang profesional. Ya, bayangkan ya, bidang apa saja. Bisa profesional itu seorang dokter, seorang lawyer, seorang konsultan, seorang motivator, apa saja. Pokoknya yang ketika Anda bayangkan Anda betul-betul merasa keren. Ya, ini pilihan kedua. Kemudian pilihan yang ketiga adalah Anda membayangkan diri Anda keren itu kalau Anda menjadi seorang ilmuwan, ya, menjadi profesor, seorang penemu, ya. Itu dalam pikiran Anda keren banget. Nah, sekarang untuk langkah pertama ini tugas Anda adalah menemukan mana profesi yang menurut Anda keren, ya. Maka itu jadikanlah itu sebuah langkah pertama bahwa itulah yang akan aku jadikan impian. Ya, langkah pertama. Oke, ya. Sekarang langkah kedua. Nah, setelah Anda punya tadi sudah menentukan ya profesi yang paling keren ya dalam pikiran perasaan Anda. Nah, saatnya yang langkah kedua adalah mencari mentor. Ya. Jadi mentor ini cara paling gampang ya. Cara paling gampang adalah Anda cari mentor. Mentor itu adalah orang yang tadi profesinya persis seperti yang menurut Anda keren. Ya, usahakan Anda bisa mencari, menemukan ya, dan Anda belajar. Kalau misalnya pebisnis, berarti Anda menjadi pembantunya, menjadi pegawainya, karyawannya. Dengan cara bagaimanapun, misalnya dia tidak butuh karyawan, Anda tidak digaji pun Anda mau. Ya, karena tokoh idola itu Anda yakin bahwa dialah yang tempat Anda belajar, ya.
Kalau dia jadi profesor yang hebat, Anda jadi asistennya. Ya, seperti itu. Ya. Kalau itu adalah motivator, ya, Anda juga jadi asistennya. Dokter sama juga Anda jadi asistennya. Tentunya ada, kalau dokter Anda sendiri juga dokter, ya, dokter junior. Anda kemudian menjadikan dokter yang hebat tadi menjadi mentor Anda. Ya, jadi langkah kedua cari mentor. Ya, cari mentor, benar Anda menjadi pembantunya. Ini langkah yang kedua. Nah, kemudian langkah yang ketiga, ini bisa Anda lakukan kapan saja. Ya, Anda sekarang langkah ketiga ini Anda membuat semacam pemrograman pikiran. Ya, jadi seperti dalam gambar ini, ya. Nah, itu gambarnya ada orang yang mau naik tangga, ya. Ya, ini saatnya Anda membangun visi Anda, ya. Jadi di situ tulisannya adalah, ya. Jadi Anda membuat semacam apa ya, dream board gitu ya, sebuah dream board gitu ya. Jadi Anda tentukan di situ, ya, angka tahun, ya. Ini hanya kira-kira saja, ya, keyakinan saja. Kira-kira tahun berapakah Anda bisa menjadi orang yang keren menurut Anda tadi, jadi memiliki profesi, ya, yang keren tadi itu kira-kira tahun berapa? Tentukan tahunnya, ya. Misalnya di situ saya ambil tahun 2030, jadi artinya 10 tahun, ya. Masa 10 tahun nggak kecapai, ya? Pasti kecapai, ya. Oke. Nah, kemudian ketika Anda sudah menentukan angka tahunnya, kemudian nanti begini, Anda duduk nyaman, ya. Usahakan di tempat yang tidak terganggu, ya. Boleh di kamar, boleh di ruangan tertutup, ya. Boleh di ruang terbuka juga boleh, di alam boleh saja, ya. Anda duduk nyaman, kemudian Anda tarik nafas, tarik di hidung, kemudian masukkan dalam perut, kemudian hembuskan pelan-pelan. Usahakan Anda bisa menjadi sangat nyaman, ya. Kalau ulang 2-3 kali. Nah, kemudian setelah Anda nyaman, maka ingatlah hari itu, hari apa? Misalnya hari itu Anda sedang di luar kota, sedang di tempat wisata misalnya, ya. Hari Minggu misalnya, ya. Hari Minggu. Maka Anda kemudian buatlah program dalam pikiran, ya. Hari itu, hari Minggu jam berapa, misalnya jam 8 pagi misalnya, ya. Ya. Maka Anda buatlah program dalam pikiran begini, ucapkan dalam pikiran Anda sendiri sebuah self talk, ya. Begini bunyinya, apa yang sedang saya lakukan pada hari Minggu, karena hari itu kan hari Minggu, ya, pada hari Minggu pukul 8 pagi tahun 2030, di mana dan saat itu Anda sebagai apa. Ingat, yang Anda programkan adalah bukan hari itu, tapi adalah pada tahun 2030. Ya. Kalau Anda misalnya sekali belum puas, Anda ulangi boleh. Ya, sampai Anda menemukan betul, merasakan betul apa yang Anda lakukan pada tahun 2030 itu. Dan Anda tentukan lokasinya di mana, apakah di Indonesia, apakah di luar negeri, terserah, ya. Kemudian saat itu sebagai apa? Oke. Kalau itu Anda seorang pebisnis, tentu Anda saat itu sedang melakukan sebuah perjalanan bisnis misalnya, ya. Kalau Anda seorang ilmuwan tadi, Anda tentu sedang berceramah misalnya, ya. Atau memberikan kuliah di mana gitu, ya. Atau Anda menjadi seorang rektor yang sedang memimpin rapat para dosen-dosen senior misalnya, ya. Nah, seperti itu. Tergantung tadi pilihannya apa. Oke? Sampai Anda merasakan betul, gambarkan suasananya, kemudian di situ kedengarannya seperti apa, ya, suasananya seperti apa waktu itu, ya, Anda rasakan. Oke, ini langkah ketiga, ya. Teman sekalian, jadi nanti akan kita lanjutkan pada bagian yang kelima, nanti kita menggunakan apa yang disebut sebagai
total model, dan submodalitis. Ya, oke, sampai ketemu lagi pada bagian yang kelima. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.